Folklore Museum Songkhla, Thailand. Kita berada di Museum Songkhla, Thailand. Di sini terdapat museum ya, museum tempat penyimpanan peninggalan-peninggalan dari zaman dulu. Dibuatkan museum di sini supaya bisa dipelajari oleh banyak orang. Ini juga ada relief-relief yang menggambarkan tentang kehidupan zaman lampau di Thailand Selatan. Mari. Halo. Ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Thailand Selatan. Ini kita lihat nih, nampak laut dari sini. Nah, ini juga ada usaha-usaha perikanan. Oke, kita tuh. Mari kita menuju ke tingkat 2. Tingkat ke akan lebih indah dari atas untuk kita lihat pemandangan yang ada di sekitar wisata di wilayah Songkhla. Ini tingkat 2 ya. Tingkat 2. Nah, ini nampak di sini nampak jalan menuju ke kota Songkhla. Kita putar sekali. Arah sana juga ada kelihatan kotanya. Oke, indah sekali teman-teman. Nah, jadi kita naik satu tingkat lagi. Ini mungkin akan lebih seru ya. Oh, ternyata ada juga ini wisatawan dari luar negeri. Dari mana, Pak? Saya dari Indonesia, dari Aceh. Oh, dari Aceh. Oh, sama kita, Pak ya? Ya, Pak. Sama rumahnya kita. Sama-sama ngevlog. Oh. Untuk konten. Ternyata satu daerah dengan saya. Ya indah sekali ya teman-teman ya. Nah, ini kalau Anda berkunjung ke Thailand jangan lupa singgah di sini. Di sini tadi Pak ada Ya, dua jembatan. ya. Kita tadi kan melalui satu jembatan yang pertama. Ya, ya. Ini sejenis pulau Pak. Oh, kayak di Aceh itu Pulau Rubiah ya? Sejenis pulau. Jadi di sana tadi ada jembatan dan di sana juga ada jembatan. Oh, ada dua jembatan. Dua jembatan. Iya, iya, iya. Nah, di sana dinamakan Pulau Kohyor. Kohyor. Kalau ini pulau? Ini Pulau Kohyor ya? Ya. Ya, ini pulau. Ini nampaknya rumah-rumahnya ini mirip-mirip dengan Indonesia ya, Iya, kayak di Toraja gitu ya. Iya, iya, Pak. Ya, mungkin ada hubungan apa dulu ya sehingga di sini ada. Oke, mantap sekali ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia atau di mana saja, jika Anda berkunjung ke Thailand, ya sempatkan waktu Anda untuk singgah di sini karena di sini juga cukup menarik. Pemandangannya ini indah sekali. Ini kebetulan hari ini agak mendung. Hari barusan juga selesai hujan ini, sehingga airnya kelihatan agak keruh ya. Nah, jadi kalau nggak ada hujan ini lebih jernih lagi airnya. Oke, kita coba kunjungi sudut yang lain ya. Ini ada petanya di sini. Anda bisa
melihatnya peta di sini ya. Ini untuk mengunjungi supaya Anda tidak tersesat di jalan. Ya, bisa balik lagi ke tempat semula ya. Ini lihat, tolong ini diperhatikan. Betul sekali. Ya. Ini saya ditemani oleh 3 orang teman saya ini. Yang pertama ini Pak Sahril. Ini dari SMK apa, Pak? Pasiraya. Pasiraya. Nah, ini Pak Safwan dari SMK Sultan Daulat. Sultan Daulat. Ya, ini Pak kok siap kali. Oh ya, ini Pak Lias ya. Ya, Pak Lias saya Harapan dari SP dari YouTubers kita SMK mulai keringatan. Penanggalan. Subul Selalu Salam. saya lupa. Penanggalan Subul Salam. Oke. Oke. SMK-nya Pak Somad ya. Oke, next. Mari kita Kita turun. menuju Let's go. rumah zaman dulu ya. Ya, terima kasih. Ini ada bunga seruni. Ya, ini bunga seruni ini punya sejarah panjang nih di umat beragama di sini ya. Ini biasanya digunakan untuk beribadah. Bunga seruni ini juga. Ya, ini yang saya menarik nih Pak Lias nih. Ini ada guci. Ini dalam di masyarakat Aceh. Ini guci ini juga disediakan di sebelum naik ke rumah untuk cuci kaki ya. Ini mau saya tunjukkan buat teman-teman semua. Dalam masyarakat yang beragama Buddha, ini tanaman yang sangat tanaman ini namanya taman lotus ya. Ini bunganya juga sering digunakan untuk ibadah. Kemudian daun ini bisa diolah jadi teh, dan masyarakat sini percaya bahwa dan meyakini teh ini bisa berkhasiat ya untuk kekuatan tubuh, untuk memperbaiki kesehatan manusia ya. Ini bagus sekali nih. Saya pernah minum teh ini khasiatnya bagus sekali. Nah, ini untuk lebih lanjutnya bisa Anda cek juga nih di Google apa fungsi dari daun ini. Nah, ini ada namanya tanaman lotus. Ini kebetulan nggak ada bunganya. Ini buahnya, ini bijinya di sini sudah jatuh. Nanti tumbuh lagi dia dari biji ini. Biji lotus ini. Ini kalau bunganya ini indah sekali ini. Mungkin ada di tempat lain, kita cari tanaman lotus yang sedang berbunga. Oke. Ini kalau ini banyak di Indonesia nih tanaman bunga pukul 10, bunga pukul 8. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bunga lotus yang berbunga ini belum mekar nih. Nah, biasanya umat beragama di sini ini menggunakan bunga yang masih kuncup ini untuk beribadah atau berdoa. Ini ya. Ini setahu saya. Mohon maaf nih kalau saya penjelasan ini salah ya. Tolong dikoreksi. Ini setahu saya ini di Candi Borobudur ini banyak ini. Ya, di relief-relief Candi Borobudur. Ini bunga-bunga ini banyak sekali ini di relief Candi Borobudur. Nah, dan orang-orang di sini sering mengunjungi Candi Borobudur itu selain mengunjungi objek wisata juga beribadah di sana. Nah, di sana juga ada terdapat pohon lotus ini, tanaman lotus. Jadi ini dia mekar indah sekali ini kalau mekar. Nah, seperti ini dah kalau udah mekar. Tapi ini bukan lotus. Nah, ini teratai. Nah, kalau ini teratai. Kalau lotus itu lebih indah lagi. Ya, ini teratai ya. Nah, ini juga banyak di sana juga di. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, ini turun dari satu tingkat ke bawah, ini ada namanya ruangan Islamic Studies. Apa? Studi ya. Studi Islam. Nah, ini mungkin di sini tempat belajar tentang Islam ya. Oke. Kemudian di Thailand ini memang banyak komunitas umat Islam ya, terutama di Patani. Nah, di Songkhla ini juga ada. Nah, ini dia. Ini
dari sini nampak laut nih. Ini pohon ini yang dominan di sini tuh pohon Kamboja. Pak Cari itu bunga apa Pak Cari? Kalau di Aceh ini namanya bungong selanga. Ada lagunya ini ya, bisa Anda search di internet tuh bungong selanga. Bisa dinyanyikan Pak bungong selanga Pak? Kayak mana lagu itu ya? Ya telah. Wahai bunga. Ya, mari kita dengarkan sama-sama nih. Ini sekilas ya lagu tentang bungong selanga. Terus Pak, terus Pak. Nah, ya, seperti itulah lagunya ya. Nanti bisa di searching di internet ya, bungong selanga itu pohonnya ya di sini. Indonesia sebut bunga kantil ya. Wah, ketemu lagi dengan bunga teratai. Waduh, ada lebahnya ini. Iya, lebah yang sedang bekerja melakukan penyerbukan ya. Oke. Nah, ini penampakan bagian dalam rumah Thailand zaman lampau ya. Oke, ini ada miniaturnya di sini. Ada ini yang paling menarik ini. Ini ada di Aceh ini. Ini di Aceh hampir nggak ditemukan lagi nih alat ini. Nah, ini namanya tempat melatih anak-anak untuk berjalan ini. Terbuat dari bambu. Ini di Aceh. Zaman dulu juga banyak sekali ini. Banyak sekali ini alat ini. Nah, ini tidak ditemukan lagi ya. Ini ada juga hampir sama ini budaya di sini dengan di Aceh ya. Saya kira ini dari bentuk bubu ini alat untuk menangkap ikan, kemudian pakaian yang digunakan, kemudian juga ada balai-balai di bawah rumah, itu hampir-hampir sama ini. Hampir sama ini. Oke, ini ada juga kamar apa ini namanya? Kamar bayi ya. Ini ada kamar juga. Oke. Ini dari bentuk jendelanya ini hampir sama juga ini dengan tradisi Aceh ini. Pintunya ya, oke. Kita lanjutkan ke ruangan yang lain. Jadi model rumahnya ini mirip dengan rumah Aceh, cuma kalau rumah Aceh itu tiangnya agak tinggi. Ini juga ada serambi depan, serambi tengah, serambi belakang. Ini sama persis ini, cuma motif berbeda, mungkin luasnya dan pintunya juga. Kalau pintu rumah Aceh itu agak kecil, ini lebih besar ya. Kalau ukuran jendelanya sama. Ini hampir, mungkinnya karena budaya hampir sama ya. Sama ini dari motif-motif dindingnya juga tidak jauh berbeda, cuman kalau di Aceh lebih detail tentang ukiran-ukirannya itu. Kita akan coba menuju ke bawah, kita mau ingin melihat di bawah ada apa, apakah ini ada sesuatu yang klasik di sini. Sepertinya ini perumahan. Kemana ini, ke kiri atau ke kanan? Sepertinya kita pilih. Oh, ini jalan evakuasi ke atas sebenarnya, jalan ke atas ini kalau kita mengikuti.
Ini tanda panahnya menuju ke sana. Oh, supaya salah jalan kita teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita ikuti arah terbaliknya aja. Oke. Oke, ini banyak sekali ini peninggalan-peninggalan zaman dulu. Ini lampu Petromax ini sama dengan yang di sana juga. Ini ada peninggalan zaman dulu, ini dimuseumkan di sini ya. Oke, kita menuju lagi ke bawah lagi ke bawah. Oh, dari sana rupanya. Oke, di sini banyak sekali peninggalan zaman dulu. Ini kentongan ini, kentongan zaman dulu ini. Masya Allah, masih tersimpan ya. Oke, kita coba naik lagi ke atas. Ke bawah. Coba turun ke sini, mungkin ini ada jalan turun ke bawah. Ini tentu untuk membangun ini butuh biaya yang besar ini. Besar sekali museumnya ini. Aduh, capek. Ini juga terdapat kerajinan di sini. Ini ada ukirannya indah sekali ya. Ini ukiran yang ada di rumah-rumah masyarakat di Thailand ini didokumentasikan di sini. Ini disimpan di sini supaya bisa dinikmati oleh pengunjung. Inilah ukiran-ukiran karya seni di Thailand Selatan. Oke. Di Thailand secara umumnya ini kayu, dari kayu nih. Oke, kita ini tempat membuat kue ini hampir sama dengan di Indonesia pada umumnya ya, di Aceh khususnya. Ini alat-alat untuk membuat makanan, cetak makanan. Untuk cetak makanan terbuat dari ukiran kayu. Mungkin sekarang sudah dibuat dari bahan aluminium. Nah, kalau ini alat membajak sawah zaman dulu ini sama dengan alat bajak sawah yang ada di Indonesia pada umumnya. Ini namanya bajak singkal yang ditarik oleh binatang ternak seperti kerbau, sapi. Nah, ini juga ada alat pertanian. Ini alat pertanian. Ada ini semacam ini mirip dengan senjata tajam dari Jawa Barat nih. Kujang. Ini kayak sabit atau celurit ya. Ini alat-alat zaman dulu nih. Ada gergaji juga ya. Oke. Ini bor zaman dulu nih. Ini alat bor zaman dulu. Ini. Oke. Ini alat bor zaman dulu nih, masih banyak nih simpan di sini. Aduh, ini banyak sekali karya tradisional. Ini ketam manual, ini juga ketam. Ini bornya, ini bor zaman dulu. Oke, udah ada aja. Ini apa ini? Gaji, ini alat pertukangan ini, alat pertukangan di sini semua. Ini hasil ukirannya. Oke.
kita menuju ke gedung yang lain. Oke. Mantap sekali ini sini ya. Oke. Banyak sekali variasi di sini. Oke. Nah, ini karya seni dari anyaman daun pandan. Ini dari daun pandan dan lidi. Dari daun lontar. Ini dari lontar, itu yang tadi dari daun pandan. Ini juga ada layangan ini, mantap sekali ini ya, rangka layangan ini. Oke, kita menuju. Oh, ini juga ada kerajinan dari bambu ya, tadi bambu yang di ini seperti anyaman dari bambu. Oke.
Oke, oke teman-teman, sebenarnya masih banyak gedung-gedung yang harus kita kunjungi. Cuma kita tadi salah jalan, sehingga ini kita harus naik ke atas untuk mulai dari awal lagi. Oke, karena saya sendiri jadi kurang tahu jalan, karena juga saya baru pertama sekali mengunjungi tempat ini. Oke, kita ikuti aja arah tanah panah ini. Terus ada burung jalak. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Apa namanya? Subscribe apa? Subscribe ya, like and share ya. Oke ya, jika Anda menyukai ya. Oke.